Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Mibro baru aja ngeluncurin smartwatch terbaru mereka, yaitu Mibro GS Pro. Dari namanya, smartwatch ini tentu setingkat lebih tinggi daripada Mibro GS yang standar. Dan dengan adanya Mibro GS Pro ini adalah jadi smartwatch paling mahal dari Mibro. Setahu saya ya, selama mereka berkiprah di dunia smartwatch. Di official store-nya sendiri, Mibro GS Pro ini dibanderol di harga 1,6 juta. Dan untuk harga segini lumayan berat nih untuk Mibro karena banyak pemain dari brand besar yang ngasih harga segini juga. Oke, langsung aja kita bahas apa sih yang jadi keunggulan dari Mibro GS Pro ini. Untuk bahasa desain tentu DNA-nya masih sama dengan Mibro GS biasa, yaitu smartwatch ala outdoor yang tampangnya ini laki banget ya. Tapi di Mibro GS Pro ini lebih cocok ya dinamakan smartwatch outdoor karena fitur-fitur outdoornya juga lengkap. Mulai dari adanya kompas, dan ini kompasnya berjalan dengan sangat baik, dan juga ada altimeter dan barometer. Jadi bagi yang kemarin banyak protes smartwatch outdoor tapi gak ada fitur altimeter dan barometer, sama aja bohong. Nah, jawabannya beli aja Mibro GS versi Pro ini. Untuk materialnya sendiri, bagian atasnya ini yang paling saya suka, ini dari stainless steel. Yang bikin smartwatch Mibro GS Pro ini kerasa lebih premium daripada Mibro GS biasa. Tapi untuk framenya masih menggunakan polikarbonat, dan untuk strapnya by the way dari paket penjualan mereka ngasih dua. Ada yang dari rubber kayak gini, satu lagi mereka ngasih opsi strap woven atau nilon. Untuk strap bawaannya finishingnya saya suka ini, aduh bagian luarnya cakep, feel mahalnya kerasa sih. Untuk penyangganya ada dua dan masih mempertahankan branding Mibro-nya nih. Tapi untuk bakalnya ini dari metal ya. Strapnya menggunakan sistem quick release ukuran 22 mm. Untuk diameternya kalau saya ukur ini 46,5 mm dengan ketebalan 14,5 mm dan bobot di angka 58 gram. Dan ini dia Mibro GS Pro di pergelangan tangan saya 16 cm. Masih terlihat nyaman ya. Untuk ketebalannya juga gak begitu tebal dan rest to wake-nya responsif. Dan satu lagi nih yang jadi pembeda dari Mibro GS standar. GS Pro sekarang udah ada sensor auto brightness-nya. Jadi kita gak ribet lagi nih untuk atur-atur brightness indoor dan outdoor. Dan di pengaturannya ada yang sedikit menarik ya. Ini jarang banget saya temukan. Kalau kita nonaktifkan otomatis brightness-nya, kita bisa atur kecerahan siang dan juga malam. Ini baru saya temukan sih. Untuk layarnya tentunya dia udah pakai panel AMOLED di layar seluas 1,43 inci dan PPI-nya lumayan tinggi 461. Karena udah pakai panel AMOLED, jadi Mibro GS Pro ini punya fitur AOD tentunya, dan AOD-nya bukan sekejap tapi bener always on display seharian. Yang saya sayangkan always on display di GS Pro ini yang ada embel-embel Pro-nya ini, dia belum bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai nih. Nah, di bagian style ini ada beberapa pilihan untuk tampilan always on display. Ada default, kemudian ini pointer 1, pointer 2, number 1 dan number 2. Jadi ini agak sedikit disayangkan ya. Harusnya untuk harga 1,6 juta di zaman sekarang harusnya udah bisa ngikuti watch face yang sedang kita pakai sih. Biar lebih seru aja gitu ya tampilan AOD-nya. Di sini juga ada pengaturan kayak di Harmony OS nih, raise to show AOD atau raise to langsung watch face. Kemudian di boxnya dan juga di keterangan spek dari Mibro GS Pro ini ada keterangan ultra strong 2-in-1 chip. Tapi mereka nggak menyebutkan ya nama chipsetnya tuh apa. Efeknya apa? Efeknya di sini lebih lancar daripada di Mibro GS standar. Mibro GS standar kalau pindah-pindah di bagian widget ini lumayan berat. Yalah, kita kan ngeluarin uang lebih. Masa iya harus sama dengan yang versi standar? Ini lebih ngebut. Tapi ada yang kurang saya suka. Lagi-lagi harus balik lagi ke duit yang kita keluarin 1,6 juta. Kalau kita buka heart rate ini, kita nggak bisa langsung lihat laporan harian. Kita harus nunggu dulu nih. Nunggu dulu sampai mesurnya selesai. Ini belum, masih menghitung. Baru kita bisa lihat hasil hariannya.
Oke, udah selesai nih, baru keluar ya. Ini heart rate monitoringnya bekerja all day, tapi seperti tadi. Harusnya kan langsung masuk ke sini untuk perekaman real time-nya di atas aja. Biasanya kan kayak gitu kan. Ini yang agak sedikit bikin ribet. Dan itu bukan cuma di heart rate aja, tapi di semua fitur kesehatan. Kayak SpO2 juga sama ya. Kita harus measure dulu dan tunggu sampai selesai, baru kita bisa lihat laporan hariannya. Ayo dong Mi Bro, bisa ya, bisa ini di-update software. Jadi biar gak ribet aja gitu. Untuk fitur pressure atau stress level juga sama nih. Pokoknya semua fitur kesehatannya kita harus tunggu dulu sampai selesai baru bisa lihat laporan hariannya. Hal-hal kecil kayak gini untuk smartwatch murah sih biasa-biasa aja. Tapi karena kita ngeluarin uang yang lumayan gede 1,6 juta, jadi ya wajar lah kalau kita protes-protes ya Mi Bro ya. Kemudian kalau ada notifikasi baru dia bakal ada dot merah di sini ya, titik kecil merah. Dan tampilan notifikasinya saya suka-suka aja sih, nggak ada masalah. Ya seperti fontnya nggak kayak font jadul, tapi dia masih belum bisa quick reply. Untuk notifikasi alhamdulillah sih lancar-lancar aja, kayak WhatsApp, email, WhatsApp bisnis juga bisa. Yaitu tinggal kita atur-atur aja di aplikasi Mi Bro Fit. Dan untuk mode olahraga, Mi Bro GS Pro dibekali 105 jenis workout dan itu banyak banget. Kita juga bisa set goal ya, kita tinggal klik aja di bagian bawah ini. Di sini ada goal setting, by time, by distance, by calories. Ya masih standar sih. Sebelum kita lihat hasil GPS-nya, kita lihat dulu perekaman data olahraganya. Bisa dilihat bareng-bareng aja ya. Yang baru yang saya rasakan di sini ada laporan recovery. Kemudian ada juga VO2 Max. Dan untuk tracking GPS-nya gak tahu kenapa ini dari tadi siang sampai sekarang blank putih aja kayak gini. Oh ya, untuk log GPS di Mi Bro GS Pro ini gak bisa dibilang lancar banget. 2 kali percobaan itu selalu ngasih saran untuk ke open area. Padahal saya udah di luar, bukan di dalam ruangan. Kemudian untuk hal-hal lain yang perlu saya sampaikan di sini yang pertama adalah musik. Di aplikasi musik ini kalau kita masuk ke setting ada pilihan local play. Tapi di aplikasi Mi Bro Fit tidak ada opsi impor musik. Kemudian yang sering kalian tanyakan udah ada kalkulator dan juga kalender dan tidak ada remote kamera. Mi Bro GS Pro di watch face sekarang ada informasi penggunaan baterai ya. Seperti ini, high power, high power, high power. Dan ada watch face yang bisa kita custom untuk foto. Di sini ada auto loop picture. Untuk watch face di aplikasi Mi Bro Fit ini lumayan banyak. Tapi ya tentunya nggak sampai ribuan. Segini aja nih. Dan yang terakhir, baterai di Mi Bro GS Pro ini gede, 460 mAh. Klaim dari mereka sih smartwatch ini bisa bertahan sampai 20 hari untuk daily use. Itu tentunya tanpa dipakai olahraga, tanpa notifikasi, dan juga tanpa always on display. Dan pengalaman saya, dipakai olahraga menggunakan GPS selama 20 menit baterainya berkurang 4%. Dan menggunakan always on display, smartwatch ini sehari bisa berkurang 10-15%. Bisa dibilang awet sih lumayan ya. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Mi Bro GS Pro. Kembali ke pertanyaan 1,6 juta. Apakah saya bisa merekomendasikan smartwatch ini? Well, untuk 1,6 juta agak susah sih, jujur aja. Karena di harga segitu ada brand-brand ternama yang smartwatchnya gak kalah bagus. Terutama masalah experience ya. Tapi bukan berarti smartwatch ini jelek. Saya suka desainnya, fiturnya. Tapi untuk 1,6 juta dengan sangat mudah saya merekomendasikan smartwatch lain aja daripada Mi Bro GS Pro ini. Sorry ya Mi Bro ya. Tapi kalau kamu punya pendapat sendiri soal Mi Bro GS Pro ini, boleh banget tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan tetap pakai adab. Oke, makasih banyak bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Videonya emang sedikit panjang dari biasanya. Dan makasih banget sekali lagi. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, 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 tes. Ini nggak tahu kenapa ya, nggak bisa keluar suaranya ke sini.